Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan belajar persamaan eksponen yang keempat. Persamaan eksponen yang kelima, bagian yang keempat, yaitu persamaan eksponen yang bentuknya mengarah ke persamaan kuadrat, yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti ini nanti arahnya adalah bentuk kuadrat, maka ini nanti kita ubah, kita misalkan ke dalam persamaan kuadrat. Maka penyelesaiannya kita selesaikan lewat persamaan kuadrat. Berarti sekali lagi, kalau bentuknya modelnya seperti ini, ada suatu angka dipangkatkan fx, 2fx, yang satunya ada p dipangkatkan fx, maka itu pasti bentuknya arahnya ke persamaan kuadrat. Nah, untuk jelasnya kita perhatikan contoh yang berikut ini. Oke, untuk contoh 1. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Misalnya seperti ini. 9x min 2 kali 3x plus 1 sama dengan 27. Baik, untuk menjawab ini, maka kita ubah bentuk soal ini. Ingat, di sini 9 pangkat x, di sini ada 3 pangkat. Nah, pasti 9 dapat kita ubah menjadi 3 pangkat. Maka kalau kita ubah 9 ini menjadi 3 pangkat 2 pangkatkan x, maka ini 3 pangkat x plus 1 dapat kita uraikan menurut sifat eksponen kemarin, maka kita memperoleh menjadi seperti ini. Nah, 9 itu kita ubah 3 pangkat 2 dipangkatkan x. 3 pangkat x plus 1 artinya 3 pangkat x kali 3 pangkat 1 gitu sebenarnya. Maka ini karena bersifat komutatif dapat saya bolak-balik. Ini 27 ruas kanan saya pindah ke ruas kiri menjadi min. Nah, setelah seperti ini, coba ini dilihat. 3 pangkat 2 kali x ini artinya kan 3 pangkat x dipangkatkan 2 boleh juga. 3 pangkat x 3 pangkat 2x boleh juga. Nah, seperti ini. Dalam hal ini, kalau kita samakan bentuknya ini berarti siapa itu P, yaitu 3. Siapa itu Fx, yaitu x. Nah, berarti di sini nanti kita memperoleh bentuk yang menjadi seperti bentuk baku seperti ini. Nah, ini jadi 3 pangkat x pangkat 2. Nah, 6 dikalikan 3x min 27. Sekali lagi, 3 pangkat x ini kita misalkan biar menjadi ini tadi 3 pangkat x kita misalkan. Nah, dalam hal ini kita misalkan 3 pangkat x ini, yaitu kita misalkan bebas, terserah apa, bisa T, bisa A, bisa B, bisa C, terserah, yang penting jangan dimisalkan x. Maka 3 pangkat x di sini saya misalkan adalah P. Nah, maka kalau ini kita misalkan P, maka soal ini akan berubah menjadi P pangkat 2, kemudian min 6P min 27. Ini P kuadrat min 6 kali P min 27. Nah, berarti soalnya menjadi P kuadrat min 6P min 27 sama dengan 0. Dari sini kita akan mempunyai persamaan kuadrat dalam P. Nah, ini artinya kita mencari nilai P-nya berapa ini. P berapa toh? Kalau dimasukkan ke sini ketemunya harus 0. Nah, ingat persamaan kuadrat kemarin pada waktu kelas 10, kelas SMP, ini dengan cara kita memfaktorkan. Nah, bagaimana bentuk faktornya ini? Ingat, untuk memfaktorkan ini, kalau cara saya seperti ini, P kuadrat itu dapat ditulis P kali P. Kemudian terus ada angka, nanti berapa angkanya,
Berapa kali berapa ketemunya min 27? Tapi kalau dijumlah ketemunya min 6. Saya ulangi angkanya, berapa kali berapa ketemunya min 27. Tetapi kalau dijumlah ketemunya min 6. Nah, berapa itu? Yang penting kita cari dulu berapa kali berapa ketemunya 27. Kan ada kemungkinannya hanya 127 sama 3 kali 9. Yang lain kan tidak ada. Nah, berarti itu yang 1 min 9, yang 1 plus 27. Kita cek perkaliannya. Ini kalau dikalikan ini pasti harus kembali ke P kuadrat min 6 kali P min 27 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan pasti kembali ke sini. Kalau tidak kembali berarti bentuk faktornya salah. Bentuk faktornya salah. Nah, untuk ini ingat, kalau kita faktorkan ternyata bentuk faktornya seperti ini. Dan ini artinya P min 9 kali P plus 3 sama dengan 0. Ini artinya P min 9 ini sama dengan 0. Atau P plus 3 ini yang sama dengan 0. Berarti kita mempunyai dua persamaan. Mempunyai dua persamaan. Yang satu P min 9 sama dengan 0. Atau P plus 3 sama dengan 0. Nah, dari sini P min 9 sama 0, kalau kita cari berapa nilai P nya gitu. Berapa nilai P nya? Berarti P nya 9. Dan ingat, ternyata kita tahu P sama dengan 9. Padahal P itu siapa? 3X. Berarti ini kita kembalikan ke X, karena yang kita cari itu nilai X nya. Berarti P kita ganti 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Sehingga kita mempunyai persamaan eksponen bentuk 1 yang sebelumnya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. 9 pasti dapat dirubah menjadi 3 pangkat. Karena ruas kiri 3 pangkat, maka ruas kanan dapat kita buat 3 pangkat. 9 ini 3 pangkat 2. Dapat kita rubah 3 pangkat 2. Nah, dari sini sehingga kita dapat menarik kesimpulan pangkat sama dengan pangkat. Artinya X sama dengan 2. Oke, sehingga kita punya penyelesaian nilai X yang memenuhi, salah satunya adalah X sama dengan 2. Kemudian untuk yang kedua, P plus 3 sama dengan 0. P plus 2 sama dengan 0. Maka P plus 3 sama dengan 0 dari persamaan itu, sehingga kita dapat memperoleh nilai P sama dengan 3. Oh, salah, ini seharusnya min 3. Wah, maaf, ini salah, seharusnya P sama dengan min 3. P sama dengan min 3. Oke, itu maaf, salah. Seharusnya ini adalah min 3. P sama dengan min 3, gitu ya. P sama dengan min 3. Nah, dari sini sehingga kita memperoleh P ini kita ganti apa ini? 3 pangkat X. Nah, sehingga sekali lagi ini tadi salah. Seharusnya min 3. Maaf, saya ganti. Nah, berarti 3 pangkat X sama dengan min 3. 3 pangkat X sama dengan min 3. Berarti dari sini 3 pangkat X sama dengan min 3. Dapatkah kita menentukan nilai X nya? Dapatkah kita mencarikan nilai X nya? 3 pangkat X ini sama dengan min 3. Atau dengan kata lain, karena ruas kiri 3 pangkat, maka ruas kanan harus 3 pangkat. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, maaf, ini ternyata salah. Ini saya salah. Maka ini yang penting, ini jadinya di sini kita tidak bisa menentukan nilai X yang memenuhi. Ini salah ini ya. Min 3 tidak sama dengan ini. Oke, ini salah. Berarti sekali lagi, dari persamaan P plus 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan min 3. Artinya 3 pangkat X sama dengan min 3. Berarti nilai X nya tidak ada yang memenuhi. Berarti sekali lagi ini salah. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti hanya dari contoh ini, berarti nilai X yang memenuhi adalah hanya 2 saja. X hanya 2 saja. Ini saya coret. Hanya 2 saja. Begitu.
Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Maaf ada kesalahan teknis menulisnya ini, tapi saya pikir ini bisa dipahami. Oke, seperti ini contoh yang pertama. Kemudian untuk sebagai pembanding saja biar lebih jelas, maka kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat X plus 5 pangkat 1 min X sama dengan 6. Nah, untuk menjawab ini mudah-mudahan nanti tidak ada kesalahan menulisnya lagi. Untuk menjawab ini, kita uraikan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 1 min X. Nah, 5 pangkat 1 min X dapat kita uraikan. Gitu. Soal ini dapat kita uraikan menurut sifatnya. Maka akan berubah menjadi 5 pangkat 1 kali 5 pangkat min X gitu. Nah, dari sini kita rubah 5 pangkat 1 kali 5 pangkat min X. 6 saya pindah ke ruas kiri sama dengan 0 biar arahnya menjadi persamaan. Ruas kanannya kita jadikan 0. Nah, dari sini kan di sini ada bentuk ini kan belum bentuk seperti tadi. Harusnya ini 5 pangkat X, di sini juga harus ada 5 pangkat X. Tidak min X. Nah, maka 5 pangkat min X ini dapat kita buang atau ini dapat dibawa ke bawah menjadi 5 pangkat X kan gitu. Maka ini semuanya dapat saya kalikan 5 pangkat min X. Tujuan utamanya 5 pangkat min X ini biar hilang. Maka saya kalikan 5 pangkat X. Maka di sini kalau saya dikalikan 5 pangkat X, 5 pangkat X kali 5 pangkat X, maka menjadi 5 pangkat X dikuadratkan. Nah, di sini menjadi 1 kan 5 pangkat 0 ini jadi 1. Ini jadi min 6 pangkat 5x. Demikian sehingga bentuk ini kalau kita sederhanakan tinggal menjadi 5x kuadrat plus 5 pangkat 1 ini menjadi 5 pangkat 0 min x tambah x itu 0 menjadi ini min 6 kali 5 pangkat x. Nah, dari sini dapat kita susun, dapat kita rapikan bentuknya yang ada variabelnya kita susun di depan. 5x pangkat 2 min 6 5 pangkat x plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, coba perhatikan di sini yang satu ada 5 pangkat x, ada 5x kuadrat. Nah, berarti langkah berikutnya 5 pangkat x ini dapat kita misalkan suatu variabel apa. Di sini misalkan 5x ini saya misalkan P. Oke, 5x ini saya misalkan P. Maka bentuk soal akan berubah menjadi P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita mempunyai persamaan kuadrat dalam P seperti ini. P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0. Sehingga ini dapat kita cari nilai P yang memenuhi atau dengan cara kita faktorkan. Seperti tadi, bentuk faktornya akan menjadi apa ini? P kuadrat berarti P kali P. Terus di sini ada angka, berapa kali berapa ketemunya plus 5. Tapi kalau dijumlah min 6. Nah, di sini kalau kita uraikan, kita cari nilainya, berapa kali berapa ketemunya 5, hanya 1 sama 5. Dan dijumlahkan min, pasti semuanya min kali min plus min 1 sama min 5 dijumlahkan jadi min 6, berarti angkanya adalah min 5 min 1. Nah, ini kalau kita kalikan pasti kembali ke soal ini. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah P min 5 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Nah, dari P min 5 sama dengan 0 ini kita memperoleh nilai P nya sama dengan 5. Nah, kita kembalikan lagi P itu sama dengan 5 pangkat X, sehingga kita peroleh persamaan 5 pangkat X sama dengan 5 gitu kan. Nah, ini sudah bentuk persamaan eksponen bentuk 1 kemarin. 5 pangkat X sama dengan 5. 5 ini artinya 5 pangkat 1 gitu kan. Berarti pangkat sama dengan pangkat, maka X sama dengan 1. 5 pangkat
5 ini dapat kita tulis 5 pangkat 1, berarti pangkat sama dengan pangkat, artinya X sama dengan 1. Nah, dari sini kita memperoleh nilai X-nya 1. Setelah ini kita cari persamaan yang kedua, P-1 sama dengan 0, maka kita memperoleh nilai P sama dengan 1. P kita kembalikan ke 5 pangkat X. Nah, 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, di sini 1 ini dapat kita rubah menjadi, karena di sini 5 pangkat, maka ruas kanan harus 5 pangkat. Nah, 1 itu dapat kita rubah menjadi 5 pangkat 0. Menurut sifatnya 1 dapat dirubah menjadi 5 pangkat 0, sehingga 5 pangkat sama dengan 5 pangkat, artinya pangkat sama dengan pangkat, berarti 0 sama dengan X sama dengan 0. Demikian sehingga kita memperoleh nilai X sama dengan 0. Berarti dari ini kita memperoleh nilai X-nya yang 1 0, yang 1 1. Berarti X-nya adalah 0 sama 1. Jadi kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi adalah 0 atau 1. 0 atau 1. Demikian contoh yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk persamaan eksponen yang berbentuk mengarah ke bentuk persamaan kuadrat. Demikian untuk contoh yang kedua sebagai pembanding, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk itu silahkan sebagai untuk memperjelas pemahaman kita harus mencoba latihannya, dan sebagai latihannya kita silahkan mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Silahkan dilihat, dicari di bagian topik tugas, silahkan dicari dan dikerjakan dan kumpulkan di Google Classroom juga. Ingat, di Google Classroom, jangan lewat WA ya, nanti arsipnya nanti tidak kacau. Begitu. Untuk itu sekali dilihat di Google Classroom dan dikumpulkan juga di Google Classroom. Terima kasih. Untuk itu dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.